Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbati wa au'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita masuk ke kelas fikih lagi, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan pasal selanjutnya dari kitab Al-Ghayah wat Taqrib. Namun sebelum kita memulai untuk membaca kitab, kita lagi-lagi bacakan Al-Fatihah untuk Al-Qadhi Abu Suja rahimahullah, supaya mendapatkan pahala yang terus mengalir dari kitab yang beliau tuliskan, dan juga kita bisa mendapatkan keberkahan dari kitab yang kita baca. Lihadhi niyah sholihah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa juludul maitati tathuru bid-dibagi illa jilda al-kalbi wal khinziri, yang artinya dan semua kulit bangkai. Wa juludul maitah, juludul maitah itu artinya kulit bangkai. Tathuru bid-dibagi, disucikan dengan disucikan dengan disamak. Dibag itu artinya disamak ya. Disamak itu kulit dilepas dari daging, lalu kemudian apa yang menempel dari kulit itu, entah itu dari lemaknya, entah itu dari daging-daging dan darah-darah, itu dibersihkan semuanya. Itu namanya samak. Jadi semua bangkai hewan kulitnya itu bisa disucikan dengan samak. Illa, kecuali jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit dari anjing dan babi gitu ya. Wa ma tawallada minhuma, atau apa-apa yang lahir dari keduanya. Maksudnya bagaimana? Misalkan anjing dan babi kawin gitu kan. Nah, ini misalkan demikian, maka apa yang keluar anak dari perkawinan antara anjing dan babi ini juga haram. Nggak bisa disucikan. Wa ma tawallada minhu aw min ahadima, atau dari salah satu dan antara keduanya. Anjing punya anak anjing misalkan ya. Babi juga demikian, babi kawin dengan babi ya punya anak babi begitu kan. Maka itu juga tidak bisa disamak, tidak bisa disucikan, karena memang sudah membawa najis ya. Apa dalilnya? Dalam kitab At-Tadhhib dikatakan terkait masalah semua kulit ini bisa disamak, bisa suci dengan samak. Itu dalilnya adalah melalui riwayat Muslim an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dubighal ihabu faqad tahura. Ya, dalam riwayat Muslim yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sebuah kulit itu disamak maka telah suci. Ya, idza dubighal ihabu faqad tahura. Wa ma tawallada minhu, sudah ini. Wa azmul maitati, dan tulang dari bangkai. Wa sya'ruha, dan rambutnya gitu ya, atau bulunya. Najisun, semuanya najis ya. Bahwasanya tulang dari bangkai dan bulunya itu najis, illa al-adami, kecuali ya jenazah manusia begitu ya. Kenapa demikian? Ya, semua bangkai itu najis. Kenapa? Itu berangkat dari ayat begitu ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai gitu kan. Maka baik itu azamnya, baik itu tulangnya atau bulunya gitu ya, itu semuanya najis, karena bawaannya memang sudah najis gitu. Karena bangkai secara umum itu najis. Apa itu bangkai? Wal maitatu dalam surah Al-Maidah itu apa? Kullu hayawanin zalat hayatuhu bi ghairi dzabhin syar'iyyin. Dikatakan dalam kitab At-Tadhhib fi Adillati Ghayah wat Taqrib,
mayit dalam surah Al-Maidah ayat 4 ini maksudnya adalah setiap hewan yang mati gitu ya, setiap hewan yang mati tanpa dilakukan setiap hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Nah, ini maka dianggap sebagai apa namanya? Maitah dalam ayat ini ya. Atau bangkai gitu. Jadi, kalau misalkan Anda mempunyai hewan kurban ya, calon hewan kurban misalkan kambing atau sapi, lalu tahu-tahu dia ini turun dari truk ya, begitu mau disembelih turun dari truk kakinya patah. Nah, itu sebelum hewan tersebut mati menjadi bangkai, haram dimakan gitu ya. Maka sebaiknya disembelih saja sekalipun belum masuk waktu udhiyah. Karena hewan tersebut dengan keadaan kaki patah pun sudah nggak cocok jadi hewan udhiyah gitu ya. Nggak cocok jadi hewan udhiyah, tapi bukan berarti dia tidak bisa dimakan. Dia bisa dimakan dengan status bukan menjadi hewan udhiyah. Jadi bagaimana? Disembelih saja dengan sembelihan yang syar'i, begitu ya. Disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Maka setelah dia disembelih, selamat dia dari status menjadi maitah atau menjadi bangkai, begitu. Karena kenapa? Bangkai yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah setiap hewan yang mati tanpa proses penyembelihan yang syar'i. Nah, ini gitu ya, sebelum dia mati atau mungkin ada hewan ketabrak. Sebelum dia mati begitu saja, sebaiknya disembelih dengan cara yang syar'i. Kenapa? Supaya halal untuk dimakan. Karena kalau dia mati ketabrak, mati diburu gitu ya. Jadi kalau ada hewan diburu kemudian mati begitu saja karena ditembak, ya sudah itu maitah nanti jadinya gitu. Maka hewan buruan ya, sebelum hewan itu mati sebaiknya memang disembelih begitu ya, disembelih. Baik. Supaya tidak menjadi bangkai, karena kalau sudah statusnya menjadi bangkai dia haram untuk dimakan. Baik. Kecuali di sini adalah jenazah manusia, maka boleh untuk disentuh, dia nggak najis gitu ya, dia nggak najis, boleh disentuh, dimandikan dan lain sebagainya. Maka itu pengecualian untuk jenazah manusia. Jadi jenazah manusia itu tidak najis gitu ya, sepanjang memang tidak ada najis yang nempel di kulit-kulitnya. Taib. Selanjutnya faslun wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahabi wal fiddati wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Ya. Faslun, pasal wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan menggunakan awani itu bejana dari zahab, dari emas, wal fiddah, dan perak, wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan boleh menggunakan bejana dari materi yang lain ya, material yang lain, bukan dari emas, bukan dari perak ya. Kenapa demikian? Diharamkan karena memang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Hudzaifah bin Al-Yaman ya, radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la talbasu al-harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Dalam hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim ya, diriwayatkan dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, janganlah kalian berpakaian sutra ya, janganlah kalian menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra ataupun yang semisalnya, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati, dan janganlah minum dari bejana yang terbuat dari emas ataupun perak gitu ya. Wala ta'kulu fi syafiha, dan juga jangan makan dari bejana tersebut atau piring tersebut gitu ya, yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena segala hal ya, baik itu piring ataupun mangkok ataupun bejana yang terbuat dari emas dan perak itu memang dipersiapkan untuk orang kafir di dunia, walana fil akhir, dan itu disiapkan untuk kita kelak di akhirat. Jadi kita itu nanti di surga di akhirat gitu ya, itu makannya terbuat dari bejana yang terbuat dari emas, perak gitu ya. Nah, kalau itu dipakai di dunia ya mendahului namanya gitu ya. Maka hal ini
urusan memakan, ya memakan dari piring, bejana, mangkok yang terbuat dari emas dan perak ini diharamkan, ya. Baik itu dipakai oleh laki-laki, baik itu dipakai oleh wanita untuk makan, untuk minum, itu haram, tidak boleh. Berbeda halnya dengan perhiasan. Kalau emas ataupun perak yang dipakai untuk perhiasan, maka haram bagi laki-laki dan diperbolehkan untuk wanita sepanjang dia berada di dalam rumahnya. Adapun kalau dipakai di luar rumah, maka para ulama membagi pada kondisinya. Kalau kondisinya ya berpotensi terjadinya bahaya untuk si wanita yang memakai perhiasan di luar rumah ini, maka kalau berpotensi mendatangkan bahaya hukumnya makruh. Dan kalau memang bahaya maka otomatis hukumnya menjadi haram, gitu ya. Demikian. Baik. Ini terkait pembahasan kita dalam hari ini terkait masalah juludul maitah, ya, tentang masalah najis yang ada pada bangkai, juga bagaimana mensucikan kulit bangkai itu sendiri. Lalu juga selanjutnya terkait penggunaan emas dan perak. Begitu barangkali. Selanjutnya untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan di grup saja, ya, grup WhatsApp kita. Dan ini adalah kelas kita hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.